Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita lanjutkan lagi kajian kita berjudul Ahlussunnah wal Jamaah, disampaikan oleh atau diuraikan oleh H. Jarnawi Hadikusumo. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun ia adalah murid Imam Syafi'i, namun akhirnya ia mempunyai teori sendiri mengenai hukum fikih yang dianut oleh banyak ulama terkenal, antara lain ulama Abu Bakar bin Hani, Abul Qayyim Al-Karaki, wafat tahun 334 Hijriah, juga Abdul Aziz bin Ja'far, wafat pada tahun 363 Hijriah. Kemudian Ibnu Qodamah, wafat tahun 620 Hijriah. Kemudian Ibnu Taimiyah, wafat pada tahun 728 Hijriah. Dan Ibnu Qayyim, wafat pada tahun 751 Hijriah. Semua mereka itu menulis kitab fikih menurut ajaran Imam Ahmad bin Hanbal. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, di antara pengikutnya itu maka yang mempunyai peranan lebih menonjol di dalam masalah tasydid, ia Syekhul saya ulangi lagi, yang lebih menonjol dalam masalah tasydid ialah Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, yang nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abbas Ahmad Ibnu Abdul Halim bin Taimiyah, yang lahir pada tahun 661 Hijriah dan wafat pada tahun 728 Hijriah. Amat banyak buku yang ditulisnya, antara lain ditulisnya selama dalam penjara. Dengan nada yang keras dia hidupkan kembali ajaran Imam Ahmad bin Hanbal yang mengajak kembali kepada sumber Islam yang murni, yakni kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menjauhi campur tangan akal di dalam hal-hal yang diajarkan di dalam Quran dan Sunnah. Segala sesuatu baik ibadah apalagi akidah harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Inilah yang dinamakan gerakan tasydid dan pendirian ulama salaf. Gerakan tasydid atau pembaharuan yang dimulai oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang telah mereda selama lebih 4 abad dan dikobarkan kembali oleh Ibnu Taimiyah, kemudian tertidur pula selama 3 abad hingga menyebabkan umat Islam dalam keadaan yang lemah. Ternyata 3 abad kemudian, yaitu pada abad ke-12 Hijriah atau abad ke-17 Masehi, dinyalakanlah lagi lebih keras oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir di Najd pada tahun 1100
115 Hijriah dengan kekerasan diberantasnya khurafat dan syirik yang melanda umat Islam sehingga akhirnya Muhammad bin Abdul Wahab diusir oleh kepala sukunya. Kemudian pada tahun 1740 Masehi dia membantu Muhammad ibnu Sa'ud membina kerajaan Saudi. Mereka yang tidak senang menggelari pengikut Muhammad bin Abdul Wahab sebagai kaum Wahabi. Pada pertengahan abad ke-19 Masehi ketika umat Islam telah semakin lemah di bawah kuasa para sultan dan hadinya, gerakan pembaharuan yang dikobarkan pula oleh Jamaluddin Al-Afghani yang hadir di Afghanistan pada tahun 1839 Masehi masih keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tujuannya ialah memberantas atau membebaskan umat Islam dari cengkeramannya para sultan yang telah dipengaruhi oleh kekuasaan barat dengan cita-cita dan semangat ajaran Islam yang murni. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kemudian mempersatukan negara-negara Islam dalam suatu hubungan kekuasaan yang luas, yang cita-cita ini dinamakan sebagai pan-islamisme. Apabila tujuan perjuangan Jamaluddin Al-Afghani itu lebih banyak bersifat politik, maka muridnya yang meneruskan perjuangan itu mengalihkan kepada tujuan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan mencerdaskan umat Islam agar mampu memahami dan melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah itu guna meningkatkan martabat sosial, martabat ekonomi, martabat politik umat Islam melalui sarana dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, muridnya itu tiada lain adalah Syekh Muhammad Abduh, seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar di Mesir yang ditemukan oleh Jamaluddin pada tahun 1870 Masehi sewaktu dia memberi ceramah di sana. Sesudah itu Muhammad Abduh menjadi murid dan pengikutnya yang teramat setia dan berjuang bersama-sama untuk mencapai kemerdekaan umat Islam dari tindasan para sultan yang didukung oleh para penjajah barat seperti Inggris dan Perancis. Aliran dari gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammad Abduh inilah yang mengalir ke benua timur sebagai gerakan pembaharuan atau terjadi yang bertujuan untuk menggerakkan pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam sesuai dengan tauladan
yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam guna mengantar umat Islam kepada kejayaan dan kemajuan. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kiranya kita cukupkan dahulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kembali risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.